Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Petrus Alvin Andika Tamans dengan NIM 230103035. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Kali ini bersama-sama kita akan mempelajari materi eksponen. Kalian penasaran apa itu eksponen? Yuk belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan bilangan berpangkat serta mampu menggeneralisasikan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, teman-teman sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita kali ini? Sebelum kita masuk ke materinya, yuk mari mengulik sedikit sejarah perpangkatan. Jadi, bilangan berpangkat itu ditemukan oleh John Napier sekitar tahun 1550 Masehi sampai 1617 Masehi. Ia menyadari bahwa setiap bilangan dapat diubah dalam bentuk pangkat, sehingga bilangan tersebut lebih sederhana dalam penulisan maupun penyebutannya. Dan begitu, perhitungan yang rumit bisa dilakukan dengan mudah dan efisien. Setelah mempelajari sejarah, kita tahu betapa pentingnya itu bilangan berpangkat. Bayangkan kalau tidak ada itu bilangan berpangkat, pasti rumit sekali kan pembahasan tentang matematika. Nah, setelah mempelajari sejarah, kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu bilangan berpangkat. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, eksponen itu adalah nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Nah, suatu bentuk A pangkat N disebut bentuk eksponensial atau perpangkatan, dengan A disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N disebut eksponensialnya, di mana N itu adalah bilangan bulat positif. Nah, teman-teman dapat melihat bentuk umum dari eksponensial, yakni berbentuk A pangkat N, di mana A pangkat N itu berarti perkalian A sebanyak N kali dengan dirinya sendiri. Contohnya, 3 pangkat 4 itu sama dengan perkalian 3 dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali, sehingga hasil akhirnya 81. 3 di sini merupakan bilangan pokok atau basis, dan 4 merupakan pangkat atau eksponen dari basis 3. Nah, bagaimana? Teman-teman sudah paham kan tentang apa itu eksponensial? Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat eksponensial. Sifat-sifat eksponensial ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan eksponensial. Jadi, simak baik-baik ya teman-teman. Jadi, pada sifat pertama, ia menjelaskan bahwa perkalian dua buah bilangan dengan basis yang sama dapat diselesaikan dengan cara menjumlahkan pangkatnya. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3. 2 dan 3 sebagai pangkatnya dapat kita jumlahkan, sehingga bentuknya itu sama dengan menjadi 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5, yang hasil akhirnya itu sama dengan 2 pangkat 32. Kemudian pada sifat kedua, ia menjelaskan bahwa pembagian dua buah bilangan dengan basis yang sama dapat diselesaikan dengan cara mengurangkan pangkatnya, di mana pangkat pembilang dikurangi dengan pangkat penyebut. Contohnya di sini kita ambil salah satunya, 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Pangkat dari pembilang yakni 3 dikurangi dengan pangkat dari penyebut yakni 2, sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 yakni 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke, pada sifat ketiga yang menjelaskan bahwa setiap basis yang tidak sama dengan 0, maka saat ia dipangkatkan dengan 0, maka akan menghasilkan
Contohnya 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1, 4 pangkat 0 itu sama dengan 1, atau bilang berapapun selagi ia bukan 0, ketika dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Kemudian pada sifat keempat menyatakan bahwa bentuk dari 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Lagi-lagi di mana A-nya itu tidak sama dengan 0. Contohnya 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2, yang dimana sama nilainya dengan 1 per 4. Pada sifat yang kelima, menjelaskan bahwa jika kita memiliki sebuah basis yang dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan N, maka nilainya sama dengan A dipangkatkan M dikali dengan N. Contohnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, nilainya itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3, yakni sama dengan 26 sama dengan 64. Kemudian pada sifat keenam yang menjelaskan tentang sifat distribusi, di mana A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Contohnya 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3 itu dapat kita kelompokkan basisnya 2 dan 3, kemudian dikali sehingga didapat 2 dikali 3 dipangkatkan 3. 2 dikali 3 itu sama dengan 6, sehingga didapat hasil 6 pangkat 3 sama dengan 216. Untuk yang sifat ketujuh ini, ia menjelaskan tentang sifat distributif terhadap pembagian eksponen, di mana A dibagi B kemudian dipangkatkan N itu sama nilainya dengan A dipangkatkan N dibagi dengan B pangkat N, di mana B atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 6 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Bentuk ini memiliki bentuk lain yang sama nilainya, yakni 6 dibagi 3 dipangkatkan 3, sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Setelah teman-teman memahami sifat dan pengertian dari eksponen, yuk alangkah baiknya kita melatih diri kemampuan kita lewat latihan berikut. Bentuk sederhana dari A pangkat 4 dikali dengan B pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 2 dipangkatkan 3 adalah titik. Teman-teman bisa mempause video ini untuk mengerjakannya terlebih dahulu sebelum teman-teman akan mendapatkan jawaban dari saya. Nah, ini dia teman-teman jawabannya. Ternyata opsi A adalah bentuk sederhana dari pernyataan pada soal, yakni A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 12. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk simak cara penyelesaian berikut. Teman-teman, dalam penyelesaian kali ini kita perlu memahami sifat yang telah kita pelajari tadi sebelumnya. Nah, contohnya kita mulai dari atas ya. A pangkat 4 dikali dengan B pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama nilainya dengan A pangkat 4 dibagi A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 6 dibagi dengan B pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, A pangkat 4 dibagi dengan B A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 4 dikurangi 3. Kemudian B pangkat 6 dibagi dengan B pangkat 2 itu dapat kita bentuk menjadi B pangkat 6 dikurangi 2. A pangkat 4 dikurangi 3 itu sama dengan A pangkat 1. Kemudian B pangkat 6 dikurangi 2 itu sama dengan B pangkat 4 dipangkatkan 3. Nah,
dipangkatkan 3 itu sama dengan A pangkat 1 dikali 3 dikali dengan B pangkat 4 dikali 3, sehingga dapat hasil A pangkat 3 dikali B pangkat 12. Oke teman-teman, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita kali ini dapat teman-teman ingat, mulai dari definisi sampai sifat-sifat eksponen. Dadah, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.